Shalom, saudara dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara, cara Tuhan memanggil dan membawa setiap orang ke terangnya yang ajaib, sungguh tidak terselami. Dan saudara dalam Tuhan, itulah yang dialami oleh seorang penyanyi yang pastinya terkenal di Indonesia ini, di mana dia punya kesaksian bagaimana dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia atau latar belakang agamanya Muslim, tapi akhirnya dia percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan dalam Tuhan, alasan kenapa dia percaya kepada Yesus sangat luar biasa sekali dan pastinya sangat memberkati. Untuk itu, langsung saja kita simak kesaksian beliau di video berikut dan pastikan bantu channel ini dengan cara tekan tombol like dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya melalui kesaksian beliau banyak jiwa-jiwa yang memuji dan memuliakan Yesus Kristus. Berikut videonya. Hai, salam saudara terkasih di dalam nama Yesus Tuhan. Apa kabar semuanya? Baik, akhirnya hari ini Happy Saturday. Di hari Sabtu ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri lagi. Nama saya Lucy Daiva. Itu nama diberikan dan ditemukan pada saat tahun 2003 mempersiapkan album saya. Judulnya Tua-Tua Keladi Versi Dangdut. Kalau judul albumnya pada saat itu Rock and Dut dan diproduseri oleh SKI Record yang sekarang menjadi Falcon Record. Nah, itulah asal muasal bagaimana akhirnya kenapa ada nama Lucy Daiva. Jadi nama asli saya namanya Lucy Darmawati. Dan saya dilahirkan oleh kedua orang tua saya yang berasal dari Palembang. Ibu dan bapak saya orang Palembang dan saya juga lahir di Palembang. Banyak yang bertanya-tanya sama saya. Bahkan kemarin terakhir saya live, teman-teman ada yang masuk lalu bilang, ngaku-ngaku ketemu sama Tuhan. Saya dahulu tidak mengerti kalau itu adalah Tuhan dalam wujud Roh Kudus yang memang diturunkan untuk membantu kita semua yang ada di bumi. Tapi belum ke sana dulu ya saya cerita. Saya cerita dulu nih bagaimana akhirnya perjumpaan saya dengan Yesus Kristus yang saya anggap sekarang adalah dan saya akui Dia Tuhan, Juru Selamat. Tidak mudah untuk saya mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan karena hal yang sangat sulit tentunya. Saya dilahirkan dari ibu bapak saya, semua turunan ibu bapak saya, dari nenek, kakek, cucu, cicit, ya, Muslim. Dan bapak saya adalah seorang guru ngaji waktu di Palembang, dan ibu saya adalah murid yang dinikahinya, bukan yang dinikahi ya. Jadi ibu saya adalah murid bapak saya waktu bapak saya menjadi guru ngajinya, dan akhirnya mereka jodohnya menikah. Nah, lahirlah saya anak ketiga dari ibu bapak saya. Lalu saya di usia 6 bulan pindah ke Jakarta. Nah, dalam keislaman saya kental sekali dan sampai dengan usia 27 tahun saya benar-benar menjalani keislaman saya dengan baik. Saya udah pasti menjalankan 5 waktu, menjalankan puasa, sunnah, dan lain sebagainya yang memang kewajiban kita sebagai seorang muslim. Tapi itu semua, saudaraku, saya jalani dengan sukacita. Ya pastinya, karena kan orang tua saya mengajarkan saya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia kecil-kecil saya mengaji dan diwajibkan untuk pergi mengaji. Dari mulai turutan tentunya. Dari usia belum 5 tahun kita sudah harus mengaji. Benar? Nah, kita mengaji mulai dari alif bata sajim haho zalzal reja sin shin sod dot dan sampai lam alif amjaya. Dan teruslah akhirnya di usia saya kelas 3 SD saya ingat ibu saya pun memasukkan saya di 2 sekolah. Jadi kalau pagi saya sekolah SD biasa, sore saya madrasah. Saya ingat sekali jam 2 siang saya sekolah madrasah.
di daerah Jakarta Utara. Dan itu saya jalani sampai kelas 3. Madrasahnya kelas 3. SD-nya saya lupa, saya SD-nya tuh kalau nggak salah kelas 3 apa kelas 4. Kelas 3 kalau nggak salah ya, kelas 3. Karena SD itu beda gitu. Nah, madrasah itu sekolah agama. Ibu saya memasukkan saya dengan harapan saya harus bisa mendekatkan diri kepada agama saya. Dan dari situ saya menemukan bahwa ya, agama saya agama yang baik, agama yang paling benar, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih baik dari agama saya. Jadi buat saya saat itu ya sudah, agama saya yang terbaik, Allah saya yang terbaik. Dan Allah saya adalah Tuhan yang Maha Kuasa pada saat itu. Lanjut part 2. Baik, saudara Tuhan, itu videonya kita sudah simak kesaksian dari seorang penyanyi di video tadi. Beliau menyaksikan bagaimana dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia berlatar belakang agama Muslim dan dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan akhirnya dia percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sudah simak kesaksiannya tadi dan saya percaya kesaksian beliau pastinya memberkati setiap kita. Saudara dalam Tuhan, hal yang luar biasa yang terjadi hari-hari ini, ya, di mana hampir setiap hari ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Hampir setiap hari ada orang yang memberi diri dibaptis. Semua ini atas anugerah Tuhan, atas pertolongan Tuhan, atas karya Tuhan yang membawa setiap orang ke terangnya yang ajaib. Ya, tanpa campur tangan Tuhan, ya, tanpa jamahan daripada Allah Roh Kudus Tuhan, mustahil mereka percaya kepada Yesus. Karena firman Tuhan berkata, setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, itu karena dia mengalami jamahan daripada Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus yang memperkenalkan Yesus kepada mereka. Ya. Nah, saudara Tuhan, sekali lagi sangat luar biasa. Saya secara pribadi sangat terberkati. Dan saya percaya dan saya aminkan bahwa saudara terberkati dengan kesaksian beliau di video tadi. Walaupun beberapa tahun belakangan ini Kristen kadangkala mengalami goncangan, mengalami intimidasi. Tapi saudara dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kekristenan. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak Tuhan. Sebagai wujud daripada janjinya kepada kita, bahwa dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Terbukti saudara dalam Tuhan. Walaupun Kristen kadangkala mengalami berbagai persoalan, ya, ada penolakan terhadap gereja, ada penolakan pembangunan gereja, ya, ada kejadian di mana jemaat gereja dibubarkan dan berbagai hal yang dialami oleh Kristen atau gereja. Tetapi saudara dalam Tuhan, ya, melalui kesaksian para murtadin hari-hari ini, kita boleh melihat betapa besarnya kasih Tuhan bagi Kristen, sehingga Tuhan memberikan kita penghiburan melalui jiwa-jiwa baru yang Tuhan bawa ke terangnya yang ajaib. Ya, walaupun Kristen mengalami berbagai tekanan saudara dalam Tuhan, tetapi oleh pertolongan Tuhan, Kristen semakin maju. Ada istilah kata yang sering kita dengar, Kristen semakin dibabat, tapi semakin merambat. Sekali lagi, semua ini pastinya atas kasih karunia Tuhan bagi Kristen itu sendiri. Ya, tugas kita sebagai anak Tuhan tentunya ya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, dan juga berdoa supaya semakin hari semakin banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan Yesus. Dan kita berdoa juga buat para pelayan Tuhan, buat para pendeta, para penginjil, ya, orang-orang yang memberitakan kabar keselamatan, supaya mereka dipakai oleh Tuhan, dan melalui pemberitaan mereka semakin banyak jiwa-jiwa yang memuliakan Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.